Selamat siang menuju sore teman-teman. Ya, ini nggak ada opening, tau-tau udah di kereta aja ya. Ini mau kemana sih? Tau-tau udah naik kereta aja. Ya, jadi hari ini tuh perjalanannya sebenarnya lumayan panjang nih. Perjalanan yang pertama ini saya lagi ada di kereta menuju ke kota Graz dari Wina. Tadi barusan sekitar 15 atau 20 menit lalu berangkat ya sekitar 15-20 menit lalu berangkat dari kota Wina, dari Wien Hauptbahnhof menuju kota Graz. Tadi sudah melewati satu stasiun Wien Meidling yang masih sama di kota Wina juga gitu. Nah, sekarang akan melewati sekitar 4 stasiun lagi teman-teman buat sampai di kota Graz. Jadi hari ini teman-teman, saya sama anak-anak saya biasa karena masih dalam rangka liburan musim panas atau liburan summer, itu bakalan melakukan perjalanan. Ya kita mau mantai nih, mantainya agak jauh karena Austria itu kan nggak punya pantai ya. Jadi kalau mau cari pantai ya harus ke Itali atau ke selatan sekalian, ke daerah Kroasia. Kroasia kan terkenal dengan pantai-pantainya di garis pantai Laut Adria yang cantik tuh. Ada beberapa tuh dari mulai ujung perbatasan dengan Trieste itu ada, kalau nggak salah dari Rijeka gitu kan, terus ada Pula sama ada Split dan Dubrovnik. Nah, saya rencana mau ke kota Split nih teman-teman. Jadi kota pantai di negara Kroasia. Perjalanan untuk menuju ke Split, kalau dari Wina itu teman-teman bisa naik kereta. Ada beberapa opsi sebenarnya ya. Yang pertama teman-teman bisa naik kereta direct, maksudnya kereta langsung tanpa transit, tanpa ganti kereta gitu kan. Jadi kereta malam OBB Nightjet Euronight dengan tujuan Wina Split. Jadi berangkat tuh sekitar jam 9 atau 10 malam kayaknya ya. Nyampe di Split itu sekitar jam 10-an pagi gitu. Atau teman-teman bisa ambil opsi yang kedua tapi nggak dari Wina, teman-teman mungkin harus melipir dulu ke Budapest ya kan. Itu naik kereta namanya Adria Intercity. Yang kereta ini memang cuman ada di kala summer doang teman-teman gitu. Jadi dari Budapest teman-teman naik kereta nanti kereta malam juga, bangun-bangun udah ada di Split. Atau ngeteng kayak saya nih. Saya tadi mau naik kereta direct cuman karena sebenarnya perginya ini agak mendadak ya. Kalau summer itu kan harus jauh-jauh hari beli tiketnya. Tapi karena ini dari saya beli tiketnya cuma beberapa hari sebelum, akhirnya agak sulit buat dapat kereta yang non-stop. Nah, saya akhirnya ngeteng nih. Jadi dari Wina saya harus ke Graz dulu, kota Graz ya kan. Naik kereta ini, kebetulan nih kereta yang saya naikin ini railjet ya kan, tapi railjetnya ini warnanya biru kalau teman-teman notice tuh. Lucu ya. Jadi railjet ini adalah railjet yang biasa dipergunakan di jalur ke arah Praha teman-teman. Makanya yang dicatnya itu bukan cat OBB railjet tapi CD, České dráhy. Jadi railjet České dráhy yang operatornya adalah operator negara Ceko. Dan kereta ini punya rute yang lumayan panjang loh teman-teman, dari Graz di selatan sampai ke ujung utara, lewatin berapa negara, Austria, terus ke Ceko sampai ke Berlin lewat Jerman teman-teman. Jadi panjang nih kereta jalurnya. Nah kereta ini berangkat dari Berlin sekitar jam 6 pagi tadi teman-teman, terus nyampe di Praha sekitar jam 10. Nah nyampe di Wina tadi sekitar jam 3 sore. Terus lanjut sampai Graz nanti jam setengah 6 lah nyampe. Jadi kurang lebih hampir 12 jam perjalanan di kereta kalau full rute.
Nah lanjut saya mau cerita kalau misalkan teman-teman mau ngeteng ke arah Split ya kan dengan naik kereta. Tadi kan yang pertama bisa naik kereta dari arah Wina tanpa stop, kereta malam gitu kan. Lalu dari Budapest juga ada, tapi kereta cuma ada pas summer. Nah yang ketiga cara saya nih, jadi naik kereta dulu ke arah Graz ya kan. Nah setelah teman-teman dari arah Graz, teman-teman nanti ke arah Zagreb dulu. Jadi ke arah ibu kotanya Kroasia, Zagreb ya kan. Nah, nanti dari Zagreb teman-teman nyambung kereta malam teman-teman ke arah Split. Jadi keretanya itu ada sekitar jam 00.50 lah ya, hampir jam 1 malam. Tuh. Nah, rencana saya bakalan naik kereta itu buat menuju ke Split teman-teman. Tapi di sesi pertama ini saya mau ajak teman-teman buat jalan-jalan dulu naik kereta ini sampai nanti ke Zagreb ya. Tapi kalau untuk Railjet kayaknya nggak terlalu banyak ya, karena keretanya mirip. Cuman ini saya naik di second class nih. Waktu pertama kali saya nge-review kereta ini kan teman-teman ingat beberapa kali itu selalu di first class ya. OBB Railjet, baik yang generasi kayak gini atau yang new generation. Nah, teman-teman, ini kereta yang saya naikin second class dengan konfigurasi 2+2. Di bagian tengah ada tempat buat naruh bagasi nih, tuh. 3 tingkat ya. Yang tingkat pertama dan kedua itu buat bagasi yang nggak terlalu besar kayaknya, biar nggak ribet juga naikinnya. Kalau bagasi yang berat kayak koper-koper besar dan berat di bawah. Cuman karena ini masih versi lama, teman-teman disaranin teman-teman bawa lock kayak rantai sepeda gitu ya. Jadi kalau perjalanan jauh apalagi lagi rame tetap aman barang bawaannya. Terus di bagian atas standar tuh ada overhead storage yang masih muat sampai koper besar harusnya, cuman berat aja buat naruh di atas ya. Jarang-jarang naik yang versi Jessica Drahi nih, yang punyanya Ceko warna biru nih. Jadi fresh aja ngelihatnya. Ini perbedaan kursinya. Kalau teman-teman naik first class atau bisnis, ininya tuh bahannya kulit. Kalau ini fabric nih. Jadi ada kekurangan kelebihannya ya. Kalau fabric itu lebih adem buat duduk teman-teman. Cuman ini kalau saya tepok nih pasti debunya keluar semua nih gitu kan. Karena saya nggak yakin kalau apa dibersihin atau divakum secara reguler sih, apalagi di musim-musim liburan kayak gini. Nah, kalau misalkan yang versi first class atau business classnya itu kulit sintetis nih. Jadi dia nggak nyimpan debu, tapi kekurangannya suka panas aja di bagian punggung. Kita tiba di stasiun Wiener Neustadt. Kondisinya nggak terlalu ramai di Wiener Neustadt. Ini kayak kalau bahasa Inggrisnya nih kayak kota barunya Wina ya. Jadi sekitar 20 menit dari kota Wina kalau naik kereta. Oh, ada yang datang tuh Railjet dari Graz. Railjet berapa ya? Railjet Railjet nggak kelihatan kekecilan nomornya. Oh, Railjet 666 dari Graz ke tujuan akhirnya di Bandara Vienna International Airport. Auf unserer Fahrt nach Graz Bahnhof. Wir haben jetzt Zuschlag, Kaffeeberg und Brücke am Uhr. Zur Information, erste Klasse, Businessklasse und Speisewagen, im hinteren Teil des Zuges.
Kalau teman-teman lihat, kereta ini melaju di kecepatan 140 km per jam. Jadi memang kereta ini bukan kereta ekspres ya, jadi railjet biasa yang memang kayaknya nggak mungkin buat dipacu sampai 230 km per jam. Karena jalur ke arah Gras ini jalurnya jalur pegunungan teman-teman, melewati Semmering, ya kan, salah satu jalur warisan UNESCO juga yang meliuk-liuk. Jadi kalau dibikin kenceng nggak mungkin gitu. Tapi it's okay, dari Wina ke Gras ini cuma 2 jam 20 menit. Jadi dan pemandangannya bakalan bagus. Teman-teman mungkin bisa duduk di sebelah kanan sana kalau mau dapat pemandangan bagus ya. Tuh. Terliukannya setelah Wiener Neustadt ini masuk ke pegunungannya bagus deh. Nah, udah mulai nih teman-teman nih pemandangannya, pegunungannya. Jadi kalau teman-teman mau short trip dari Wina buat nikmatin pemandangan kereta, teman-teman bisa pilih ke Graz nih. Kotanya nggak terlalu besar tapi seru, lumayan cakep, old townnya nggak terlalu besar, jadi buat day trip juga oke. Nah kalau ke Graz ini teman-teman bisa naik 2 jenis kereta teman-teman. Yang pertama railjet kayak gini, yang kedua Eurocity. Eurocity itu biasanya punya gerbong restoran yang agak sedikit beda, karena dia kan melayani antar negara ya. Biasanya Eurocity itu ke arah Ljubljana sama Trieste teman-teman. Kalau ke selatan, kalau misalkan teman-teman naik kayak kereta regional bisa juga, tapi nyambungnya banyak dan nggak ada gerbong restorannya. Jadi ntar kalau misalkan lapar atau pengen nyemil agak susah juga. Nah teman-teman, karena kereta ini railjet punyanya Ceko ya, jadi menunya beda nih. Lebih seru menunya dibandingkan menu kalau teman-teman naik railjet yang beroperasi di wilayah Austria. Wah, sayang saya udah makan tadi sebelum berangkat karena perjalanan siang ya. Kalau nggak pasti seru nih nyobain makanan-makanan itu. Jadi selain makanan kontinental, makanan Austria, jadi ada makanan khas Ceko juga nih. Terus juga snack-snacknya sama sweetsnya juga ada crepes, kopinya juga banyak. Aduh, ini juga saya udah bawa kopi, jadi kalau pesan kopi lagi agak aneh sih. Dan kalau teman-teman minum bir, ini bir Ceko tuh salah satu yang terenak di dunia nih, teman-teman. Wah, lebih banyak menunya daripada kalau teman-teman naik kereta OBB railjetnya Austria. Saatnya internet tes wifi cek. Berapa kecepatannya? Ya, ya oke lah. Bisa buat WhatsAppan, bisa buat kirim email mungkin, chatting-chattingan. Oke lah. Lewatin jurang. Oh, banyak itu tuh. Nah, ini kita ngelewatin Semmering Pass nih teman-teman nih. Tadi banyak yang ngambil foto di daerah sini karena memang bagus banget. Jembatan di bawah sini nih. Stasiun Semmering teman-teman.
Kalau teman-teman ke Austria dan lagi pas musim salju, pengen main salju yang nggak jauh dari Wina, main ski yang nggak jauh dari kota Wina, nah teman-teman bisa ke Semmering nih. Jaraknya sekitar 1 jam aja, dari 1 atau 2 jam ya. Dia 2 jam dari kota Wina teman-teman. Oke, sampai di stasiun Mursuslak. Sekitar 2 stasiun lagi kita tiba di Graz teman-teman. Kondisi keretanya masih nggak terlalu rame di gerbong yang saya naikin. Cuman tadi sebelumnya saya sempat ngecek di gerbong-gerbong lain tuh reservasinya penuh tuh. Memang tinggal gerbong ini aja yang nggak terlalu banyak reservasinya gitu. Oh, ini ada yang naik juga kayaknya, 1 orang. Untuk kursi di kelas 2 ini teman-teman, rasanya itu nyaman, walaupun nggak sebesar atau selebar kursi di first class ya, tapi karena ini mungkin standar kursi orang Eropa, jadi kalau dinaikin sama orang Asia kayak saya gini, ini kalau dilihat ini sebenarnya tinggi loh ini. Ini masih ada sisa sekitar apa ya, dari kepala saya tuh masih ada segini nih. Kepala saya posisinya di sini nih. Terus ini juga sebenarnya lebar kalau untuk badan, masih menopang, terus dia shape-nya agak cekung gitu. Jadi lumayan menopang badan, cuman memang tidak bisa di recline aja ya. Jadinya agak-agak sedikit tegak gitu. Walaupun masih bisa buat tidur juga, tapi kalau jarak terlalu jauh atau buat kereta malam, buat tidur beneran ini agak kurang enak karena nggak bisa selonjor, nggak bisa recline juga gitu. Tapi untuk day trip ini enak, keretanya nyaman. Gerbongnya juga nggak tahu, yang saya naikin ini lumayan silent loh, atau karena nggak ngebut kali ya, jadi berasa silent karena kecepatannya juga di limit tadi kan, maksimal cuma 140-an, ini juga paling sekarang nggak nyampe, cuma 100 km per jam ini. Untuk fitur di sini nih ada gantungan baju teman-teman. Ya buat gantungan jas kali ya, atau baju lah, gantungan kecil buat tas. Kalau yang di sini gantungannya ada juga nih di atas, masih bisa digeser. Lalu ini ada roller blind, ya kan, buat kalau misalkan ada sinar matahari terlalu terik dari samping bisa ditutup. Lalu di bagian sini ada meja yang mejanya nggak terlalu besar teman-teman. Ini ada buat naruh cup, tapi ininya bisa ditarik nih. Buat extend, saya nggak tahu extend apa ya. Kayaknya sih extend kalau teman-teman pakai laptop ya. Jadi tertopang di sini laptopnya. Kalau buat naruh tab sih enggak sih. Ini buat menopang kalau laptopnya gede aja nih. Simple tapi berguna sih. Lalu kalau untuk colokan, ada di bawah sini colokannya. Ada satu, jadi sharing colokan listrik biasa. Terus di depan sini ada tempat sampah tuh. Kecil tempat sampahnya, buat naruh bungkus-bungkus plastik kecil kali ya. Overall kayak gitu untuk penampakan gerbong railjet di second class teman-teman. Die Fahrt Richtung rechts, exit right side drive direction. Oke, tiba di stasiun Kavenberg. Habis ini kayaknya Brook Andermoor terus baru Graz deh. Iya bener, 2 stasiun lagi berarti. Ini asik juga nih, di belakangnya ada C1A sama Thalia tuh, semacam mall kecil lah ya. Jadi kalau nunggu kereta di sini teman-teman bisa sambil nunggu baca buku dulu tuh. Biasanya Thalia ada kafenya juga tuh.
Sampai di stasiun Brook Undermoor. Wah, ini stasiun ramai banget ternyata. Yang naik rame itu di stasiun sendiri ramai juga tuh. Wah, pantesan tadi saya mau nyoba reservasi di gerbong-gerbong yang sebelah sana itu banyak yang penuh. Nggak taunya penuhnya pada naik dari sini semua ya. Padahal cuma satu stasiun doang nih. Satu stasiun lagi sekitar setengah jam nyampe di Gras nih. Tapi yang naik malah banyak banget dari sini. Dari stasiun-stasiun sebelumnya malah dikit. Bahkan dari Wina tadi nggak sebanyak dari sini kayaknya yang naik deh. Seger nih kalau ngeliat pemandangan kayak gini. Cuman lagi asik-asik kalingan ginian. Ini jadi emang sengaja dibuat teman-teman. Karena kan ada tempat tinggal penduduk ya. Jadi biar suara keretanya nggak terlalu berisik ke sana. Kayak semacam firewall tapi firewall buat suara ya. Bagian sebelah sana pemandangannya sungai, tapi sungainya nggak terlalu bening sih, agak-agak butek gitu. Tapi bukan butek kotor ya, memang tipikal airnya kali kecampur tanah-tanah gitu. Jadi perjalanan ke Gras ini memang perjalanan singkat, cuman 2 jam 20 menit, tapi teman-teman bisa menikmatinya. Misalkan teman-teman kalau berangkat bisa naik railjet nih, nah baliknya selesai sore explore kota Gras, teman-teman bisa naik Eurocity, jadi merasakan pengalaman yang berbeda. Eurocity-nya itu pakai gerbong OBB yang, aduh saya lupa OBB kelasnya kelas berapa, tapi waktu itu udah pernah saya sharing, yang gerbongnya itu kompartemen teman-teman, sama gerbong kompartemen dari Slovenia, kereta punya Slovenia. Saya lupa namanya apa. Nanti deh, abis ini kan saya naik kereta yang ke arah Zagreb nih. Nah itu pakai gerbong kompartemen punya Slovenia teman-teman. Jadi nanti kita sekalian review ya keretanya kayak gimana. Ini kalau lagi winter salju juga nih. Jadi nggak kalah pemandangannya dengan kalau teman-teman menuju ke arah Zurich, wilayah Tirol sana. Ini kalau ke arah Graz ini juga bagus pemandangan teman-teman. Apalagi kalau nanti masuk musim gugur ya. Itu kanan kiri sini warnanya kuning semua nih, cakep nih. Apa nanti kita coba lagi ya perjalanan ke Graz ketika masuk musim gugur teman-teman. Oh ya teman-teman, ada satu yang lupa saya info. Jadi kalau naik kereta ini saya nggak tahu ya apa, karena saya jujur jarang naik railjet yang punya dioperasikan oleh CSK Drahi ini. Cuman dari tadi tuh ada seperti semacam pramugara atau pramusaji ya, apa sih bahasanya, atau pramugari lah ya. Jadi mereka keliling bawa troli makanan, snack dan minuman. Kalau di railjet biasa kan nggak ada tuh. Jadi pokoknya kita semua kalau mau makan datang aja langsung ke restoran atau bistro. Kalau ini mereka menawarkan snack dan minuman. Tadi bolak-balik hampir di setiap setelah berhenti dan berangkat lagi dari stasiun pemberhentian, nah keliling tuh mbak-mbaknya bawa troli.
Kan ada sungai nih teman-teman. Terus saya bertanya-tanya kan, lah bertanya-tanya. Ini kok pinggiran sungainya tuh bantarannya nggak ditebangin aja tuh pohonnya ngalangin gitu kan, ngalangin view. Tapi ternyata pertanyaannya pertanyaan bodoh sekali itu. Ya pohon-pohon itu justru yang bikin sungainya jadi nggak meluap atau bikin longsor kan. Tanahnya jadi kuat karena ada pohon-pohon di sampingnya itu kan. Akarnya yang menahan rembesan air yang menjaga tanah tetap kuat gitu tanpa harus pondasi dari batu kali sama semen ya kan. Makanya pohonnya dibiarin alami dan pohonnya itu kuat memang dari musim semi, musim panas, musim gugur ya kan, musim dingin ya gitu terus. Jadi kalaupun kita mau view yang bagus dari kereta ya kan nggak mesti mengorbankan untuk menebang pohon-pohon itu kan. Justru pohon-pohon itulah yang memberikan manusia sumber kehidupan. Kalau soal view kan tinggal cara kita menikmatinya aja. Nggak usah pakai tebang-tebang lah. Justru kita yang numpang di sini kan. Numpang di bumi harus bisa tahu diri sama alam yang sudah sangat baik menyediakan semua kebutuhan kita. Oke teman-teman, sampai juga di Gras. Ini dia kereta yang tadi kita naikin, CD Railjet tuh, České dráhy, kelas ekonomi. Tuh, kalau teman-teman lihat RJ 257 dari Berlin. Tapi kayaknya agak telat nyampenya, telat sekitar 5 atau 10 menit nih keretanya. Harusnya tadi jam 17.30 tank nyampe. Ini lokomotifnya di sebelah sana ternyata. Agak jauh, ya udah. Ini kita udah tiba di Graz teman-teman, Graz Hauptbahnhof. Abis ini saya akan lanjut perjalanannya naik kereta menuju ke Zagreb. Untuk perjalanan menuju Split di Kroasia. Oke, ini dia keretanya yang kita naikin. Keren ya, kayaknya desain catnya saya lebih suka punyanya Ceko daripada punyanya OBB Austria. Lebih bagus, lebih segar, lebih fresh. Yaudah kalau gitu nanti lanjut lagi sebentar kalau udah mau naik kereta lanjutan menuju ke Zagreb ya. Alright.